Tidak semua. Saya nggak maulah kalau anak saya mau jadi ustadz. Tidak semua anak hafal Quran jadi ustadz. Ketua Ikatan Qari dan Hafal Quran se-Mesir sekarang, Syekh Nu'aina, bukan ustadz. Syekh Nu'aina apa? Dokter. Ustadz Somad, sekarang ada 160 anak penghafal Quran menjadi mahasiswa di Universitas Negeri 11 Maret Solo. 160 anak hafal Quran. Kenapa? Ustadz Somad, waktu saya ceramah di UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, apa kata Pak Rektor? Anak yang hafal Quran maka diberikan beasiswa gratis full, dan banyak dokter-dokter spesialis hafal Quran. Orang yang hafal Quran otaknya itu cerdas, otaknya itu tajam, dipanaskan setiap hari. Quran yang 30 juz aja dia hafal, apalagi teori-teori, rumus-rumus kecil bagi dia. Apalagi turun malaikat memberikan kemudahan. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Turun rahmat, rahmat turun ke otaknya, rahmat turun ke jantungnya, hafal di Al-Quran, maka ringan bagi dia menghafal. Turun malaikat menurunkan, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati, ghasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Anak-anak ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat, dan orang tuanya pula ikut menjadi orang tua yang bertuah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Mukarram Al-Ustaz Yusuf Mansur beserta seluruh keluarga besar Darul Quran. Hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaallah kita semua diberikan Allah berkat keberkahan Al-Quran. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakistan, Kirgistan, Afghanistan dijajah oleh Uni Soviet sampai akhirnya Gorbachev jatuh dan naiklah Boris Yeltsin. Selama Rusia menguasai negara ini, tidak ada Al-Quran, kan mereka komunis. Kebetulan nanti malam akan nonton barang tentang kekejaman komunis. Ingat lagi, habis Al-Quran itu mereka bantai, karena bagi mereka tidak boleh ada agama. PKI, tidak ada yang baik. Ada yang baik Pak Ustaz, pendek, kecil, hitam. Jadi mereka tidak boleh baca Quran, agama tidak ada, karena mereka berkeyakinan ateisme. A tidak, T Tuhan, is keyakinan, ateisme keyakinan tidak ada Tuhan. Menurut mereka Tuhan hanyalah halusinasi, imajinasi manusia yang sedang berada dalam keterpurukan, stres, depresi, lalu berangan-angan tentang Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tuhan pernah ada, tapi Tuhan sudah mati, kata mereka. Tapi ketika Gorbachev jatuh, naik Boris Yeltsin, negara ini merdeka. Akhirnya Uni Soviet pecah menjadi Rusia. Sekarang dipimpin oleh Vladimir Putin. Apa yang terjadi? Di Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, ketika mereka merdeka, banyak anak-anak penghafal Al-Quran. Cara ngapalnya gimana? Sedangkan waktu itu Quran dibakar, orang yang hafal Quran ditangkap, dibunuh. Bagaimana begitu merdeka anak-anak tiba-tiba bisa hafal Quran? Ternyata malam-malam keramik kamar dibuka satu-satu,
diambil pasirnya, digali jam 2 malam sambil tahajud, digali, dicicil, digali, dicicil, ditutup dengan kayu, dengan karpet, anak-anak dimasukkan ke dalam menghafal Quran dengan guru di tempat yang gelap. Gimana cara baca Quran tempat gelap? Kan nggak bisa dibaca. Yang dipakai bukan metode membaca, tapi metode talqin, seperti yang dialami Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi bisa membaca? Tidak. Lalu Nabi bisa baca Quran gimana caranya? Nabi pakai metode talqin, mendengar. Jibril baca, Nabi dengar. Nabi baca, sahabat dengar. Sahabat baca, tabi'in dengar. Tabi'in baca, tabi'in dengar. Tabi'in baca, tabi'in. Sampailah ke guru kita. Makanya kalau ada orang baca Quran pakai kertas, dia download Quran digital, dia baca sendiri tanpa guru, dia akan baca alama. Karena tulisannya di situ alama. Tapi kalau dia berguru, bacaannya bukan begitu. Karena guru membacakan alif lam mim. Kenapa? Karena di sana Quran suara. Jadi jangan bayangkan Quran itu turun dari langit kertas, jatuh melambai. Bukan, suara. Jadi guru di dalam membaca, murid mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Sampai akhirnya murid-murid itu di dalam ruangan yang gelap hafal Quran. Dan ketika merdeka dibuka, orang heran, mengapa mereka hafal Quran? Ternyata Allah Ta'ala berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu Ustaz dapat cerita dari mana? Tahun 1999 ketika datang pakar Ijaz Al-Quran seminar di Kairo, kami masih mahasiswa, menunjukkan andai engkau wahai orang Indonesia yang tinggal di negeri mayoritas yang bisa melihat Quran, yang bisa punya Quran, yang banyak ahli Quran, andai kalian tidak mau menghafal Quran, orang yang ada di negeri komunis di dalam tanah gelap akan ada penghafal Al-Quran. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa terang benderang baca Quran tidak ada yang ngelarang? Kenapa anak-anak kita tidak hafal Quran? Mereka di tempat yang gelap, tidak ada Quran, tidak melihat, kenapa bisa hafal? Lagi-lagi karena ada kemauan. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Kalau kuat tekadmu, maka lapanglah jalanmu. Maka wahai anak-anakku, orang yang hafal Quran derajatnya naik ke atas. Siapa yang tak percaya, hari ini buktinya. Mereka di atas. Kita, mereka 30 juz di kepala mereka. Kita juz 30 aja hilang-hilang timbul. Oleh sebab itu maka kalau mau mulia, lalu kemudian ada seorang pasien mau dioperasi, lalu kemudian di hadapan dokter dia katakan, Pak dokter, tolong jangan suntik saya sebelum saya memulai bacaan Al-Quran. Nanti ketika saya sudah mulai baca, baru suntik saya. Baik, dokter pun siap. Sudah siap suntik? Tunggu sebentar. Start, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu disuntikkan pelan-pelan sampai akhirnya matanya tertutup, tangannya tidak memberikan respon, tapi mulutnya tidak berhenti membaca Al-Quran terus. Apa yang terjadi? Ternyata bius hanya bisa memejamkan mata, bius hanya bisa menghentikan yang lain.
ada satu file yang tidak bisa ditembus oleh bius. Apa dia? Hafalan Al-Quran. Siapa yang meriwayatkan ini? Syekh Hasan ketika menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran. Yang lain boleh hilang, tapi itu tidak. Seorang penghafal Quran bawa kendaraan, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, jatuh, kepala terbentur. Makanya sebelum pergi gunakan helm standar, klik baru jalan. Pesan Kepolisian Republik Indonesia. Tapi ternyata apa yang terjadi? Akhirnya musibah datang, jatuh. Anak lupa, istri lupa, rumah lupa, alamat lupa, nama sendiri pun lupa. Tapi ada yang tidak hilang dari kepalanya, file Al-Quran. Allah yang menjaganya, Allah yang mengingatkannya. Dia jatuh bolak-balik, Qurannya tidak hilang. Kita belum jatuh sudah nggak ada. Karena memang tidak pernah di-set upkan ke kepala kita. Salahkah ayah kita? Salahkah ibu kita? Tidak. Jangan kita salahkan. Saya sebenarnya dulu Pak Ustadz bisa kalau mau, tapi ayah saya nggak masukkan saya ke pondok tahfiz Quran, ibu saya tidak masukkan pondok pesantren. Jangan salahkan mereka. Mereka sudah mendidik kita, membesarkan kita. Kita hidup saja sekarang sudah alhamdulillah. Bayangkan kalau begitu lahir dicekiknya. Sudah lama kita mati. Membalaskan sakit hati kita, tidak bisa baca Quran, tidak bisa hafal Quran, bukan begitu caranya. Tapi kita balaskan, anak kita mesti menjadi penghafal Quran. Berikut ini kita panggilkan Al-Hafiz, hafal 30 juz Quran, Ananda Fulan. Ketika dia baca, anak siapa itu? Anak saya. Bapak yang ngajar? Enggak, gurunya. Sekolahnya di mana? Darul Quran. Alhamdulillah. Saya ini orangnya bodoh Pak Ustaz, nggak bisa baca Quran. Bapak nggak usah ngaku, kelihatan kok. Saya Pak Ustaz bodoh Pak Ustaz, tapi anak saya mesti hafal Quran. Jangan sampai salah, saya ini bodoh Pak Ustaz, maka saya balas anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Jangan. Anak-anak, ini caranya membalaskan sakit hati masa lalu kita yang tidak hafal Quran. Ustadz Somad ini cerita tentang hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran. Ustadz Somad hafal Quran enggak? Di Al-Azhar 4 tahun. Tahun pertama 2 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, tahun keempat 2 juz. 4 tahun di Al-Azhar 8 juz. Naik pesawat hilang 2 juz. Makanya ibu-ibu, tutup auratmu. Karena kalau engkau menutup aurat, bukan engkau menutup rambutmu. Ketika kau menutup aurat, bukan engkau menutup wajahmu. Ketika engkau menutup aurat, kau sedang menjaga hafalan anak-anak kita. Hilang hafalannya. Ngapal dari pagi 1 halaman sebelum subuh, diulang qobliyah subuh, diulang qobliyah zuhur, diulang ba'diyah zuhur, diulang qobliyah asar, diulang qobliyah maghrib, diulang ba'diyah maghrib, diulang qobliyah isya, diulang ba'diyah isya, dibaca, ditulis di kertas. Susah ngapalnya, hilangnya mudah. Makanya imam dari Masjidil Aqsa Palestina diundang untuk imam sholat tarawih. Kebetulan selesai ceramah, siapa yang ngantar imam ini? Saya yang ngantar. Saya ingin berkhidmat kepada imam hafal Quran. Saya yang ngantar. Saya pun antar beliau. Antar beliau. Lalu kemudian ingin beli roti. Ternyata imam dari Palestina nggak bisa makan lontong sayur, mencret. Makanannya roti gandum. Dan ternyata yang punya tempat jual roti gandum orang Belanda. Dia sudah lama pulang sejak 1945, tapi ternyata toko rotinya ketinggalan. Tentu yang menjaga pakai pakaian Belanda, tingginya 175, kainnya 100 cm, dipakai ke atas, terbuka di bawah. Begitu imam mau masuk ke dalam, nggak jadi dia masuk. Lebih baik saya nggak sarapan daripada hafalan saya hilang. Jadi nggak mau. Daripada saya lihat hilang hafalan saya, rusak otak saya, mendingan saya tidak sarapan. Kalau gitu Abdul Somad yang masuk. Masuk Abdul Somad, ambil roti, ambil roti, ambil roti, bayar. Loh,
Ustaz nggak takut hafalannya hilang? Udah lama hilang. Apa hubungan otak dengan hafalan? Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku melapor kepada guruku Imam Waqi' tentang hafalanku yang error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia nasihatkan kepadaku, kau tinggalkan maksiat wahai muridku Syafi'i. Li'annal ilma nur. Karena ilmu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya jika akan diberikan kepada pelaku perbuatan maksiat. Kemarin bertemu dengan ibu psikolog, meleleh air mata. Ustadz Somad, saya ini peneliti. Ada seorang yang naik mobil kecelakaan, pecah kepalanya. Ketika dilihat meleleh darah dari kepalanya, otaknya rusak. Tapi ada yang di sebelahnya anak-anak, otaknya tidak rusak, bersih, tidak ada darah, tapi kerusakannya sama. Yang ini kecelakaan, pecah kepalanya, otaknya rusak. Yang ini enggak kecelakaan, otaknya sudah rusak di dalam. Gara-gara apa? Pornografi. Anak-anak kita rusak kepalanya. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Beberapa anak ditangkap oleh guru, HP-nya ditangkap. Ternyata di dalam isinya pornografi, porno aksi. Ketika ditangkap si anak, ini HP kamu ya? HP papa. Kita tidak bisa menjaga anak-anak kita. Oleh sebab itu, di mana ibu pergi pagi, wanita karir, pagi arisan, petang arisan, sore arisan, bisnis, pergi ke sana kemari, ke sana kemari. Papa jaga rumah, pel lantai, anak masak, dah papa. Bapak pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Lalu bagaimana anak-anak ini? Maka serahkan ke lembaga yang terpercaya, Darul Quran. Selamat anak-anak kita. Hanya saja ibu-ibu kalau mau melepas anaknya, jangan lepas dengan tetesan air mata. Bukan begitu menunjukkan kau sayang. Kuatkan semangat. Hai anakku, 9 bulan 10 hari kau kukandung, 2 tahun kau kususukan, kulahirkan kau dengan meregang nyawa. Aku ingin engkau menjadi penghafal Quran. Belajar di sini. Gitu. Kuatkan semangatmu, belajar di sini. Gitu. Ini jangan dilepas dengan tangisan. Mama pulang ya. Jangan. Bangkitkan semangatnya. Hai anakku, nanti mama akan menghadap Allah mati sendirian. Kau tak bisa menolong mama, mama tidak bisa menolong kamu. Tapi kita akan membawa amal ibadah kita. Aku ingin engkau menjadi penghafal Quran. Nak, belajar sini. Begitu sudah keluar dari komplek, sudah agak-agak jauh, turun nangis. Di pintu tol, nangis. Sampai ke rumah, Ustadz Somad, tiba-tiba saya lihat istri saya matanya bengkak sebesar telur angsa. Mama nangis kenapa? Anak kita, Pak. Anak kita. Apa kata si bapak menasihati istrinya? Lebih baik kamu nangis sekarang daripada 20 tahun lagi anak kamu menjadi pecandu narkoba. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada 20 tahun lagi kamu menangis karena anak kamu menjadi pezina, pelakor, senior, pelakor, pengganggu laki orang, senior, senang istri orang. Lebih baik kamu menangis sekarang. Alhamdulillah Ustadz Somad, sejak saya nasihati istri saya, dia berhenti menangis dan dia tegar. Setelah itu saya yang nangis Ustaz. Ternyata bapak-bapak ini badannya saja yang gagah perkasa, hatinya lembut selembut sutra. Bapak harus kuatkan ibu. Jangan nangis, jangan nangis. Lalu ibu komplain, enak aja papa ngomong jangan nangis. Mengandung 9 bulan 10 hari siapa? Saya. Yang muntah-muntah waktu ngidapnya dulu siapa? Saya. Yang melahirkannya meregang nyawa siapa? Saya. Yang menyusukannya 2 tahun siapa? Saya. Papa kan cuma datang sekali-sekali aja. Artinya apa? Bapak sama ibu harus ada kerjasama yang baik. Mereka ini tanaman. Tanamannya bagaimana? Kebetulan ada tanaman.
Mereka ini tanaman-tanaman yang muda. Tanaman yang muda harus dimasukkan dalam pot polybag. Nanti setelah dia batangnya keras, kuat, kokoh, silakan. Pohon yang besar di luar, nggak perlu lagi kita siram, dia sudah kuat. Tapi kalau tanaman kecil ini banyak serangan. Ada yang memakan akarnya, ada yang memakan daunnya, ada hama merusak putihnya, apalagi daunnya yang hijau di atas itu ulat luar biasa. Ulat mau menyerang, pucuk. Oleh sebab itu maka ku tinggalkan engkau di sini. Nah, tahun pertama nggak ada belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, nggak ada belajar. Tahun pertama pokoknya isi kepalanya Quran. Allahu Akbar. Rumah yang dibacakan Quran, maka rumah itu tidak dimasuki setan. Kamar yang dibacakan Quran, kamar itu tidak dimasuki setan. Tempat ruang yang dibacakan Quran, ruang itu tidak dimasuki setan. Bagaimana kalau otak itu isinya Quran? Mungkinkah setan berani masuk ke dalam? Nanti ada alat scanning, di scanner, scan no setan. Karena isinya Quran. Adiknya yang tak pernah baca Quran, Quran tak pernah hinggap di kepalanya, maka begitu di scan, setan. Nauzubillah. Maka jangan heran kita bolak-balik membacakan ayat kursi ke telinga orang yang sakit diganggu setan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Setan bukan takut, malah ketawa. Setan, kenapa kamu nggak takut? Yang bacain lebih jahat dari setan. Ini sudah melanggar kode etik. Masa setan ngusir setan? Oleh sebab itu maka beruntung engkau bu, beruntung engkau pak, bapak yang rajin baca Quran setelah meninggal dunia putus. Ada nggak jenazah duduk baca Quran? Yang rajin sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, Senin Kemis, puasa, putus. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, kalau manusia sudah mati inqata'a, putus, gak ada yang bisa. Tapi orang yang cerdas, masya Allah, anaknya hafal Quran 1 bulan 2 juz, karena 1 hari dia baca 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali khatam. 1 hari 2 juz. Minimal orang hafal Quran mengulangi hafalannya biar supaya jangan lupa 2 juz. 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Sebaliknya orang yang dulu kasih anak HP, kasih anak mobil, kasih anak motor, jangankan dapat 2 juz Quran, juz mangga, juz melon pun gak dapat. Untuk orang lain harus dibacakan. Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Untuk orang lain. Tapi kalau untuk orang tua sendiri, ayah kandung, ibu kandung, gak perlu. Anak yang hafal Quran ini 1 hari mengulang 2 juz, ibu bapak sudah di liang lahat, mengalir pahalanya macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Nikmatnya punya anak hafal Quran 1 hari 2 juz, 1 hari 2 juz, 1 hari 2 juz, 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Malam dia sholat tahajud, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Dia jadi imam, istrinya di belakang, mereka mengulang hafalan Quran sampai pahalanya ke makam kita. Selesai itu anak berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adapun engkau yang punya anak, bawa ke karaoke, nyanyi. Ingat, ketika kau mati, anak akan buka keyboard, dia nyanyikan lagu Mama. Itu kalau mamanya yang meninggal. Kalau bapaknya, ayah dengarkanlah.
Apa yang kau dapatkan dari anak-anak ini? Tidak dapat apa-apa, hanya sekedar numpang lalu lewat di perutmu. Kau melahirkannya, meregangkan nyawa, kau menyusukannya 2 tahun, tapi kau tak dapat apa-apa. Doanya tak dapat, bacaan Fatihahnya nggak dapat, apapun tak dapat. Ketika engkau sudah meninggal dunia, 2 hari setelah itu baru dia datang pakai topi hitam, baju hitam, celana hitam, kacamata hitam, man in black. Kau tak dapat apa-apa. Apa yang kami inginkan? Saya sebagai orang tua yang sudah punya anak, saya mau ngasih tahu bahwa saya sudah punya anak. Apa yang kami inginkan dari anak-anak kami itu? Kami tidak ingin dia belikan kami mobil mewah, rumah besar, emas. Tidak. Yang kami inginkan adalah, wahai anak-anakku sekalian, saat aku mati meregang nyawa, kalianlah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. 3 anak hebat-hebat, kaya-kaya, punya kekuasaan, tidak tahu mau berbuat apa pada ayah ibunya yang sedang sakratul maut. Sepi, sunyi di dalam ruangan bernama ICU. ICU, ICU, you don't see me. Kita bisa melihat dia, matanya terpejam tak bisa melihat. Di dalam itu sepi, sunyi, yang ada suara tin, 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 tin. Tidak ada suara. 3 anak yang kaya-kaya, yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat itu hanya melihat saja. Yang satu responnya apa? Nangis. Mama, jangan pergi, Ma. Adek nggak bisa sendiri. Yang satu melihat orang tua seperti melihat kucing. Yang satu lagi bingung mau ngapain, dia ambil HP. Dia pun, orang tuaku sedang sakratul maut. Tolong doakan, bro. Kawan-kawannya semuanya mengirimkan amin, 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 amin. Padahal yang paling diinginkan orang tua saat sakratul maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ringankan kami waktu sakratul maut ya Allah. Sakratul maut itu seperti orang yang hanyut. Orang kalau sudah hanyut melihat rumput yang lapuk pun dia tarik. Orang kalau sudah hanyut dia ingin ada uluran galah panjang yang bisa ditarik. Apa yang diinginkannya? La tuqra'u fi amrin asirin, dibacakan pada perkara yang sulit, susah sakratul maut, illa yassarahullah, Allah akan memudahkan. Coba kalau anaknya yang salah satu dari yang 3 tadi ada alumni Darul Quran, duduk dia di telinga emaknya, duduk kok di telinga, duduk di kursi arah telinga, duduk dia tenang, dibacakannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Sayup-sayup terdengar suara dari ruang ICU. Dokter heran bertanya-tanya, ini tidak pernah kami dengar. Siapa agaknya gerangan yang baca Quran di dalam sana? Begitu ruangan dibuka, ternyata HP Samsung. Anak tidak pandai baca Quran. Kalau dia alumni Darul Quran pasti dia baca. Tapi ini anak tidak pandai. Dia hanya pernah dengar ceramah. Kata Ustadz bacakan untuk yang susah sakratul maut surat Yasin. Akhirnya dia cari MP3 Yasin. Nanti maaf ya Ma, adik nggak bisa, dengerin aja sendiri. Gimana? Saya nggak mau lah Pak Ustadz anak saya ngapal Quran. Paling-paling nanti jadi Ustadz kurus kayak Ustadz Somad. Tidak semua Ustadz itu kurus. Ini Ustadz juga nggak kurus, ganteng. Coba lihat. Tidak semua. Saya nggak mau lah kalau anak saya mau jadi Ustadz. Tidak semua anak hafal Quran jadi Ustadz. Ketua Ikatan Qari dan Hafal Quran se-Mesir sekarang, Syekh Nuaina, bukan Ustadz. Syekh Nuaina apa? Dokter. Ustadz Somad, sekarang ada 160 anak penghafal Quran menjadi mahasiswa di Universitas Negeri
11 Maret Solo. 160 anak hafal Quran. Kenapa? Ustadz Somad, waktu saya ceramah di UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, apa kata Pak Rektor? Anak yang hafal Quran maka diberikan beasiswa gratis full, dan banyak dokter-dokter spesialis hafal Quran. Orang yang hafal Quran otaknya itu cerdas, otaknya itu tajam, dipanaskan setiap hari. Quran yang 30 juz aja dia hafal, apalagi teori-teori, rumus-rumus kecil bagi dia. Apalagi turun malaikat memberikan kemudahan. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Turun rahmat, rahmat turun ke otaknya, rahmat turun ke jantungnya, hafal di Al-Quran, maka ringan bagi dia menghafal. Turun malaikat menurunkan, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati, ghasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Anak-anak ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat, dan orang tuanya pula ikut menjadi orang tua yang bertuah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bayangkan nanti dokter spesialis rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Siapa itu spesialis, Pak Ustadz? Masuk dia ke dalam ruangan ICU, melihat pasien-pasien, pasien semua, apa kabar? Tentu sakit, tapi begitu mereka membuka mata, baru melihat wajahnya yang sejuk bekas air wudhu sholat duha. Masuk dia bawa jarum suntik. Pasien semua, pagi ini mari kita mengingat Allah, tenangkan hati kita dengan zikir. Dengarkan bacaan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa kata ibu-ibu yang sakit di situ? Ya Allah, tenangnya hati melihat ibu dokter. Andailah ada anakku laki-laki, ku pinang lah ini jadi menantuku. Kebetulan ada juga bapak-bapak di situ sakit keras kronis. Apa kata si bapak? Ya Allah, kalau panjang umurku mati biniku, ku pinang lah ini. Itu beda bapak-bapak sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ingat sesuatu ingat anak. Kalau bapak-bapak ingat anak juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bayangkan, untuk apa anak saya hafal Quran? Nanti kalau tamat jadi apa? Paling-paling jadi imam tarawih. Dia jadi tentara, tapi tentara yang hafal Quran. Dia jadi polisi, polisi yang hafal Quran. Begitu nanti ada razia, dia semprit, sprit. Mana STNK BPKB? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa disogok pakai Al-Quran. Ini aturan harus dipakai sebelum berangkat. Pakai dulu helm standar sebelum berangkat. Yakinkan STNK BPKB pajak sudah dibayar, SIM A dan SIM C. Saya kemana-mana bawa dompet, ini ada SIM dalam. Walaupun saya naik pesawat. Mana tahu di tempat pengajian tiba-tiba driver supir sakit perut, saya yang akan bawa. Sampai ke tujuan dengan selamat. Kok bisa cepat sampai Pak Ustadz? Di depan ada polisi. Porangers atau Porader? Bayangkan apa yang membuat mereka. Dia bisa menjadi polisi, dia bisa menjadi tentara, dia bisa menjadi dokter spesialis, dia bisa menjadi akuntan publik, dia bisa menjadi insinyur, dia bisa menjadi arsitek. Itu hanya casingnya saja, tapi isinya di dalam tetap Al-Quran. Polisi, tentara, lawyer, advokat. Advokat itu pengacara, bukan yang coklat pakai hijau-hijau. Mereka bisa duduk satu majelis, satu casingnya polisi, satu casingnya tentara, satu casingnya angkatan laut, satu casingnya TNI Polri, satu casingnya pengacara, satu casingnya advokat, satu casingnya dokter spesialis. Itu casingnya saja, tapi begitu mereka duduk bersama, semuanya connecting, terkendali, sama-sama mengulang hafalan Al-Quran. Itu yang diinginkan oleh alumni Al-Quran 2028 insya Allah.
Hari ini Ustaz Somad ceramah di sini 2018. Yang sekarang SMP kelas 1 3 tahun. Setelah itu dia SMA 3 tahun. Setelah itu dia kuliah 4 tahun. 2018 Abdul Somad di sini. 2028 Abdul Somad diundang lagi, bukan dengan santri-santri, tapi acara apa? Reuni Akbar Alumni Darul Quran. Ketika sedang kata sambutan dari pembawa acara protokol pembukaan, tiba-tiba datang helikopter. Itu siapa? Entrepreneur. Kok datang kemari? Alumni sini. Dia punya kebun apa? Punya kebun sawit. Petani. Memang dia punya kebun sawit. Berapa hektar? Sejauh mata memandang. Insya Allah. Di samping sawit dia nanam karet juga. Di mana? Di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera. Banyak. Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Datang dia kemari. Tiba-tiba tak lama setelah itu datang satu pakai jas, pakai dasi, bagi-bagi brosur. Itu siapa? Caleg. Artinya apa? Dia memang hafal Quran, tapi nanti dia akan menjadi anggota legislatif yang duduk jihad parlemen. Kalau dia duduk nanti di DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, dia duduk di sana parlemen. Apa yang akan dia keluarkan? Dia akan keluarkan peraturan PNS penghafal Quran dapat kuota tahun ini 1.000 orang. Maka imam-imam masjid digaji melalui APBD dan APBN. Kenapa dia perjuangkan? Karena dia penghafal Quran. Maka dengar baik-baik, pandang baik-baik, renungkan baik-baik, dudukkan di parlemen. Kita akan memilih itu nanti DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPR RI, DPD. Dudukkan orang-orang yang peduli Al-Quran. Mungkin sekarang dia belum hafal Quran, tapi paling tidak anaknya para penghafal Al-Quran. Dia akan peduli itu insya Allah. Amin. Ini Ustaz Somad nih ngawur nih. Mana mungkin bisa kota Jambi. Tahu di mana Jambi? Sumatera, di samping Riau. Bahasa Arabnya di samping Jambi. Kota Jambi mengangkat pegawai 100 anak penghafal Quran diangkat menjadi PNS. Ini Ustadz Somad mana mungkin jatah dari BKN? Sebagiannya PNS, sebagiannya Honda. Loh kok Honda? Honor daerah. APBD diambilkan untuk mereka, diangkat sehingga masjid-masjid berkualitas. Sekarang cobalah kita sholat di masjid yang di pinggir-pinggir jalan kalau kita sedang mudik. Waladhdallin, amin. Ijazah Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tanya makmum di situ, Pak, kok bisa dia maju jadi imam? Untung dia ada. Kalau dia nggak ada, nggak buka nih masjid. Tapi kalau ada kontribusi negara di dalam, imamnya, bilalnya, muadzinnya hafal Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka semangat jamaah. Kadang jamaah ini nggak juga bisa kita salahkan. Mendengar azannya aja dia udah takut. Horor. Allahu Akbar, Allah. Dia yang azan, kita yang ngeri. Ini nampaknya nggak selesai ini. Oleh sebab itu maka insya Allah terlalu banyak yang sudah mencaci maki kegelapan. Kenapa kita mundur? Kenapa kita begini? Kenapa kita begini? Kenapa lampu mati? Kenapa gelap? Kenapa tidak menyala? Terlalu banyak yang sudah mencaci maki kegelapan. Mengapa tidak ada satu yang menyalakan lilin sehingga terang benderang? Dan ternyata di tengah kegelapan Indonesia nampak secercah harapan, ada satu bintang menyala. Bintang itu bernama Darul Quran. Saya diundang pertama kali di Sulawesi Selatan, kota terjauh di dunia, ujung pandang. Yang mengundang saya ke sana Darul Quran cabang. Jadi unik saya dengan Darul Quran. Orang biasanya kan pusat dulu, kalau saya enggak, bawah pusat dulu, cabang dulu.
baru sampai kemari. Di daerah ujung pandang, baru sampai kemari. Nanti akan berkeliling insya Allah ke tempat-tempat yang lain, mengambil barokah. Abdul Somad tidak berceramah di Darul Quran. Saya tidak berani berceramah. Datang tadi masyaikh, guru-guru yang hafal Quran mau mencium tangan saya tarik. Mereka hafal Quran 30 juz di kepalanya. Kalau dipejamkan mereka mata, nampak mengalir Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Mereka yang di dalam kepalanya Al-Quran mau cium tangan saya. Abdul Somad kalau pejam mata, lontong sayur, ayam penyet. Tangan ini mau mereka cium. Aku yang mencium tanganmu Ustaz. Saya cium balik. Mereka hafal Quran. Hai guru-guruku, hai guru-guru anak-anakku, nanti kalau kalian masuk ke dalam surga, mereka ini para guru-guru yang hafal Quran, termasuk anak-anak kita, al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, di akhirat akan dibangkitkan bersama para malaikat. Pandang ke kanan, malaikat. Lihat ke kiri, malaikat. Tatap ke depan, malaikat. Pandang ke belakang, malaikat. Ya Allah, mengapa aku bersama malaikat? Karena engkau penghafal Al-Quran. Guru-guru, jangan sepelekan mereka. Guru bukan karyawan BUMN perusahaan yang digaji. Pesantren bukan laundry, pakaian kotor masuk mau terima bersih. Guru adalah partner saudaramu. Wahai bapak ibu guru penghafal Quran, aku tidak sanggup mendidik anakku, aku sibuk mencari nafkah rezeki, mencari dunia, aku titipkan anakku kepadamu, tolong aku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak yang salah paham tentang guru. Ketika sampai ke sekolah, ke pesantren, yang ditanya bukan hafalan anak, tanya, mana telingamu yang dijewer guru, mana yang biru-biru kemarin, mau kulaporkan engkau, nanti kita keroyok sama-sama gurumu. Aku Komisi Perlindungan Anak, bapak dari kepolisian, mana gurumu, biar kita tangkap, kita mainkan dia. Guru adalah sahabat kita, guru adalah kawan kita, guru yang menolong kita. Digugu dan ditiru. Mudah-mudahan kemuliaan mereka para penghafal Quran ini melimpah kepada anak-anak kita insya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita punya HP yang cerdas luar biasa. Apa nama HP-nya? Smartphone. Orangnya goblok, nggak sesuai antara HP-nya sama orangnya. Maka orangnya juga mesti smart, mesti cerdas. Kalau engkau cuman ngaji, berhenti. Kalau engkau cuman rajin sholat duha, berhenti. Tapi kalau engkau cerdas, kau berikan 100 sak semen, menghafal mereka di lokal sana, mengalir pahalanya. Engkau wakafkan tanah 1 hektar 2 hektar, buka Darul Quran cabang yang kesekian ratus, mengalir pahalanya. Tanahmu luas, tinggal. Mobilmu besar, tinggal. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, tinggal. Tapi kalau ada tanahmu yang besar, kau wakafkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Tapi dengan syarat engkau baca Quran juga. Jangan mentang-mentang sudah wakafkan 1 lokal, 1 pesantren, nggak baca lagi. Bapak nggak baca Quran? Nggak, saya terima royaltinya aja Pak Ustaz. Segitu. Harus ini semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang yang paling rugi di dunia ini adalah orang yang pernah hidup, pernah bernapas, pernah bernyawa, pernah berjalan di atas muka bumi Allah, tapi tidak pernah berbuat apa-apa untuk Al-Quran. Abdul Somad sampai kemari banyak yang berjasa, yang bisa nyetir, drivernya, yang menunjukkan jalan, bapak dari kepolisian, pengamanan dari bapak Dandim, bapak Kapolres. Maka mereka semua mendapatkan pahala. Walaupun yang tampil ke depan ini Abdul Somad, yang naik ke atas protokol. Selesai protokol, sambutan dari Ustadz Yusuf Mansur. Setelah itu Al-Mukarram Abdul Somad. Mereka tidak tampil ke depan, tidak pernah ada. Berikut ini mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang baleho. Mereka tidak tampil ke depan. Saya tidak tahu siapa yang masang baleho ini. Tapi begitu nanti diupload di internet, gambarnya bagus. Kenapa? Karena yang memasang ini, coba seandainya dia nakal, dia jahat, balehonya dia buat hanya sampai sini saja, foto itu dia buang, mana indah. Coba seandainya tidak ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari tim IT. Mereka ini dari mana? Mereka bukan dari Fakultas Usuluddin, mereka bukan dari Fakultas Syariah, mereka bukan urusan jurusan Ulumul Quran. Mereka dari mana? Saintek, sains dan teknologi.
tapi kecanggihan sainteknya digunakannya untuk menolong Al-Quran. Berapa kamera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hidup di kamera ini kan? 7, 8, 9, 10 kamera dari berbagai sisi. Nanti mereka akan tampilkan. Saya menonton beberapa ceramah saya sendiri, saya lihat sampai saya sendiri nggak kenal. Ini siapa nih? Itu Ustadz. Oh, saking kan hebatnya mereka membuat video. Luar biasa, dibuatnya macam film. Dibuatnya ada suara. Abdul Somad bukan sekedar ceramah, dibuatnya ada suara soundtrack di belakang. Begitu Ustadz tampil ke depan, maka itu otak mereka, sehingga orang yang nonton tidak lagi terkesan ceramah. Sekarang banyak orang yang takut dengan ceramah. Begitu dia lihat ceramah, wah ini sakratul maut ini. Ceramah, wah ini cerita neraka ini. Tapi begitu dipoles oleh anak-anak, adik-adik kita yang hebat, dia buat di situ ada bunga-bunga, dia buat di situ ada gambar-gambar karikatur, dia buat ada pertanyaan, maka orang melihat video itu santai, sehingga banyak orang-orang yang belum tersentuh hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena tanganmu, karena videomu. Lalu bagi kami ini gimana Pak Ustaz? Kami nggak punya keahlian apa-apa. Kau kan punya HP, iya, ada paket, ada like and share. Berbagi tetanggamu, kerabatmu, grup WA, Twitter, WhatsApp, Facebook, BBM, Instagram, miligram, kilogram, telegram. Ustadz Somad punya Instagram? Punya. Yang mana? Banyak sekali ngaku Ustadz Somad. Itu yang followernya 4,8 juta itu. Follow lah. Tapi 4,8 juta itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan artis rok pendek, artis goyang-goyang. Belum ada apa-apanya itu. Oleh sebab itu maka ini harus berjuang terus. Membaca Quran tidak sama seperti baca koran. Abjad kita A, B, C, D, E, F, G, H. Tapi bahasa Arab nggak begitu. Untuk S aja ada 4. Sa, sya, so. Sa, sya, so, ta. Tak sama. Nggak bisa nyebut. Kamu tadi dari mana? Ceramah Ustadz Somad. Nggak bisa. Dia harus ada. Alladzina idza asabathum musibah. Ada sa, ada tha, ada sya. Ini hari apa? Yaumuz Tsulatsa, hari Selasa. Tapi orang kita nggak bisa nyebut Selasa. Hari apa? Selasa. Nah, oleh sebab itu ada hurufnya. Saya suka Ustadz Somad. Nggak bisa. Bahasa Arab itu luar biasa. Bahasa Inggris nggak ada huruf A. Ulumul Quran, huruf Ain tak ada dalam bahasa Inggris. I love you, tak ada. Tapi dalam bahasa Quran ada. Wa'tasimu bihablillah. Ada A, ada A, itu diluruskan. Bukan asal bukan dalam a'udzubillah. Letakkan ujung lidah di atas gigi atas. A'udzu. Permisi Ustaz, kemana? Pulang jemput gigi. A'udzu billahi minas syaitan. Bukan syaitan. A'udzu billahi minas syaitanir. Payah ya bahasa Arab nih Pak Ustaz. Ente ngomong bahasa Arab payah, bahasa Inggris juga sama. Mana ada huruf shin dalam bahasa Inggris? Ada. Mana contohnya? Workshop. Shopping center. Ada. Siapa bilang? Huruf sa nggak ada dalam bahasa Inggris Pak Ustaz? Ada huruf sa dalam bahasa Inggris. Mana contohnya? WHO, World Health Organization. Ada huruf sa, tapi huruf ta tidak ada. Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada huruf ta dalam bahasa Inggris. Nah, yang paling lengkap. Maka orang yang tidak pernah membaca Al-Quran sama dengan orang yang punya HP canggih tapi tidak pernah menggunakan semua akses yang ada di dalamnya. Orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat Quran, dia tidak pernah menyebutkan huruf ta, tak pernah menyebutkan huruf a, tak pernah menyebutkan huruf za, tak pernah menyebutkan huruf sya. Maka ini membaca pelan-pelan. Makanya Quran itu tidak langsung baca. Dengar. Wa idza quri'al Quran, kalau kau baca Quran,
fastami'u lahu. Kalau ada orang baca Quran, dengar baik-baik gimana bunyi hurufnya. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Pas saya lagi di airport, ada anak muda manggil saya, Ustaz, 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 ada apa? Sebentar Ustaz, ada apa? Dengarkan baca Fatihah saya Pak Ustaz. Oke, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladdallin. Oke, sudah. Di mana Pak Ustaz? Bagus. Enggak, saya mau ngejar pesawat. Kau kirim bacaan tadi ke nomor saya, nanti saya sebutkan ada beberapa keliruannya. Ustaz memangnya udah betul-betul fasih? Tidak, itu bukan bidang saya. Ada ustadz-ustadz kita yang mahir, yang alim. Dengar, setelah dengar mulai baca. La aqulu alif lam mim ar. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. Satu huruf dibalas 10. Jadi kalau ada orang baca Yasin, berapa huruf? 20. Yasin 20. Sependek-pendeknya Nun. Yang pendek lagi nggak ada, jangan tawar lagi. Allahu Akbar, Nun, Allahu Akbar. Dia baca satu huruf, balasannya bukan satu, tapi satu huruf 10. Jadi kalau ada orang kaf ya ha ain, maka dia sudah mendapatkan huruf. Jadi kalau begitu yang tidak lancar jangan berkecil hati, karena kalau lancar hurufnya dikit, tapi kalau nggak lancar banyak. Alam nasrah laka sadrak, dikit, tapi kalau alam nasrah. Tapi tentu jangan nggak lancar seumur hidup, sekali-sekali. Ini sekarang banyak orang yang baca Quran mulutnya nggak bergerak. Baca Quran macam ngitung duit. Baca Quran tuh pakai suara, Mas Bro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Jelas bacaannya. Ini ada juga yang baca Quran awalnya nggak kedengaran, ujung-ujungnya aja turja'un fayakun. Apa ini? Yang lebih parah lagi, dari awal sampai ujung nggak kedengaran. Ente baca apa tuh? Quran Pak Ustadz, kok nggak kedengaran? Quran silent. Ada nafasnya, ada makharijul hurufnya, ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalahnya, ada matnya. Maka baca, tarik nafas. A'udzubillah. Kami dulu waktu kecil bagaimana cara menahan nafas? Pakai botol, dibawa mandi di sungai, botolnya tahan nafas tegak. Wah, baru setengah botol. Untuk apa? Karena tidak boleh berhenti sebelum wakaf. Tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf besar, ha, huruf kecil. Bagaimana membedakannya? Letakkan jari di dada. Ha. Kalau bergetar dada, ha besar. Tapi kalau nggak bergetar, kecil. Tapi gosok gigi dulu. Kalau nggak nanti dua kemungkinan. Kalau nggak murid pingsan, guru pingsan, atau dua-duanya sama-sama pingsan. Seorang kewarganegaraan Indonesia diterima mendapatkan beasiswa dari 14 orang dunia, mendapatkan beasiswa di Khartoum, Ma'had Khartoum lil lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha, di Sudan. Sampai di sana apa kata Bapak Fulan bin Fulan? Kami bingung Pak Ustaz, ternyata bukan belajar nahwu, belajar sharaf, belajar menyebutkan huruf-huruf, diletakkan kapas di tapak tangan, belajar menyebut huruf fa. Sebutkan huruf fa. Fa. Nggak ada yang lulus. Ternyata ketika dia sebut huruf, kapasnya terbang. Fa. Salah. Yang betul adalah kapasnya keluar duluan, baru hurufnya keluar. Itu tidak ada sehalus itu. Ambil kapas. Ulang dari sini, ambil kapas. Fa. Gimana? Ini bukan main halus luar biasa.
belajar bahasa Al-Quran. Dan tidak hanya sekedar paham hurufnya, mengerti maknanya. Baca Quran potong-potong. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, asyam, puasa, kama, sebagaimana kutiba, diwajibkan, ala, bagi orang-orang, min qablikum, sebelum kamu, la'allakum, mudah-mudahan, tattaqun. Ada Qurannya, ada terjemah potong-potong, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya, ada Qur'annya, ada ayatnya, ada terjemahnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya. Harganya berapa? 300.000. Sementara sepatu alas kaki dari tai ayam 500.000. Bukan begitu memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran sebagai, ada orang-orang nanti ketika mati diperiksa matanya cuma 2 kali lihat Quran. Yang pertama ketika Al-Quran sebagai mahar nikah. Mana mahar saya, mana mahar saya, mana mahar saya. Nih. Yang kedua ketika nggak mati-mati dibukakan Quran, mati langsung. Datang tamu ke ruang rumah yang megah, yang cantik, melihat di dalam lemari kaca ada Quran. Qurannya di dalam kotak kayu jati yang disampul dengan kain sutra. Tamu pun menggelengkan kepala, Masya Allah. Ini apa mbak? Itu mahar saya waktu nikah dulu Quran. Pernah dibaca? Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati. Itu naik. Betapa indahnya ketika menikahkan dengan calon menantu. Hai calon menantuku, ya bapak calon mertua, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Aku terima. Malam-malam kedengaran menantu mengajarkan anak kita, buah hati belayan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Apa kata mertua di samping? Siapa itu mah? Suara apa nih jam 2 malam? Menantu kita sedang ngaji habis tahajud bersama. Masya Allah pak, kita udah 25 tahun nikah nggak pernah tahajud. Mantu kita di sebelah, mereka pun mulai melihat-lihat mau mendengar suara. Begitu mereka buka pintu, ternyata TV belum mati. Menantu, kenapa? Menantunya bukan alumni Darul Quran. Tapi nakanya nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu mencari menantu, langsung tanya saja, kamu mana? Nggak perlu fit and proper test, cukup tanya, alumni mana? Darul Quran. Masuk. Nggak ragu kita. Ini sekarang yang dicari dunia. Begitu datang calon mantu langsung buka gorden, intip dari jendela. Oh, enggak kita terima apa? Kenapa? CB 100 Kap 70. Tapi begitu datang bawa mobil mewah. Ini yang kulihat dalam istikharahku tadi malam. Ini dia pak. Jangan dulu ma, ojo ke susu. Mana tahu? Enggak, pokoknya nikahkan. Begitu dinikahkan seminggu selesai, anak pun pulang menangis berurai air mata. Mama, kenapa? Rental. Dunia kau cari, akhirat belum tentu kau dapat. Tapi kalau akhirat yang kau cari, menantu para penghafal Quran, dunia bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Dunia ini dalam genggaman mereka akan menjadi, Allah tak akan menyia-nyiakan mereka. Kitabnya dalam kepala mereka, Al-Quran dalam kepala mereka. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang menghidupkan siapa? Allah. Yang mematikan Allah. Takkan disia-siakan Allah mereka yang menghafal ayat-ayatnya. Dalam kepala mereka ada firmannya, kata-katanya, qaul qadimnya ada dalam kepala mereka. Di mana letak iman kita? Saya kalau diangkat nanti menjadi tim fit and proper test penerimaan calon menantu, gak perlu saya tanya. Tapi kalau orang lain saya tanya, kamu mau jadi calon menantu bapak ini? Iya pak ustadz. Nama kamu siapa? Nama saya Torik pak ustadz. Apa Jawa sama iwat Torik? Wassama'i wat tariq. Mantap, 7,5. Nama kamu siapa? Nama saya Anas pak ustadz. Apa baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Nama kamu siapa? Imran pak ustadz. Baca surat Ali Imran. Wah itu panjang tuh pak ustadz. Ya sesuai nama.
Tapi saya sehari-hari di lingkungan dipanggil kulhu Pak Ustaz. Baca kulhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lulus. Nama saya dia sebut. Lulus fit and proper test pertama, masuk ke ruang berikutnya, Ustadz Yusuf Mansur yang ngetes. Ini ada nggak bakat-bakat entrepreneur? Dari mana loh? Baca. Apa ayat yang lo bisa? Baca. Dia baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf. Lulus.